Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan atau pagi yang ada di teman-teman yang ada sedang melihat channel Big Definition. Nah, dalam persiapkan PTS 2 ya, di Mapel Matematika. Nah, kali ini kita akan bahas bersama tentang prediksi soal dan pembahasan PTS 2 Matematika untuk kelas 8. Oke, langsung saja kita ke bagian yang pertama. Bagian pertama yaitu soal nomor 1 sampai nomor 11 prediksinya. Untuk soal nomor 1 yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar segitiga. Nah, teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga ABC di atas adalah. Nah, bagaimana cara menjawab dengan efisien? Nah, untuk itu kalian harus memahami dulu yaitu tentang segitiga siku-siku. Kalau ada segitiga siku-siku berarti di situ kemungkinan ada teorema Pythagoras yang berlaku. Nah, untuk menjawab soal ini adalah yang pertama kalian harus tahu dulu tentang teorema Pythagoras. Apa itu bunyi teorema Pythagoras? Adalah kuadrat pada segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, pada soal ini terdapat segitiga ABC di mana sisi miring adanya di sisi AB. Iya, betul sekali. Kenapa kok AB? Karena sisi miring itu atau hipotenusa itu terletak di depan sudut siku-siku 90 derajat. Karena sudutnya di titik C, maka sisi hipotenusanya adalah sisi AB. Nah, setelah kita tahu sisi miringnya, maka kita bisa menentukan rumus Pythagoras yang berlaku pada gambar ini. Bagaimana? Yaitu kuadrat sisi miring berarti AB kuadrat adalah atau sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya ada AC dan BC. Nah, sehingga AB kuadrat sama dengan AC kuadrat sisi siku-siku ditambah dengan BC kuadrat. Sehingga jawaban paling tepat adalah A. Jika ada alternatif soal, biasanya pilihan jawaban juga bermacam-macam. Di sini modifikasinya adalah ketika yang ditanyakan misalkan AC kuadrat, AC adalah sisi siku-siku, sehingga bentuk operasinya adalah pengurangan. Sehingga AC kuadrat, contohnya ini di AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, berarti kuadrat sisi miringnya dikurangi dengan kuadrat sisi siku-siku lainnya yaitu BC kuadrat. Karena di sini tambah maka jawaban B masih salah. Oke, lanjut ke soal prediksi yang kedua. Diketahui ukuran segitiga sebagai berikut, yaitu yang pertama 456 cm, yang kedua 15 20 25, yang ketiga 8 10 12, yang keempat 13 5 12. Pertanyaannya adalah yang merupakan segitiga siku-siku adalah. Nah, untuk menentukan mana yang segitiga siku-siku, maka pada materi teorema Pythagoras terdapat yaitu kebalikan Pythagoras, di mana dengan melihat ukuran-ukuran dari segitiga kita bisa menentukan itu segitiga siku-siku atau bukan. Nah, untuk soal seperti ini maka kita harus menganalisis satu persatu dari setiap option, dari setiap pernyataan yang diketahui. Yang pertama yaitu 3 bilangan yang dapat bentuk Pythagoras, tentunya berlaku teorema Pythagoras di mana A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan C adalah sisi terpanjang. Kita cari dulu sisi terpanjang dari 456. Sisi terpanjangnya adalah 6, sehingga 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat titik-titik 6 kuadrat. Kita selidiki di sini. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, kita dari jumlah adalah 31, sedangkan 6 kuadrat adalah 36. Sehingga hasilnya 31 tidak sama dengan 36. Artinya bahwa segitiga yang ukurannya 456 ini bukan segitiga siku-siku karena tidak berlaku Pythagoras. Begitu. Kemudian pilihan yang
pernyataan yang kedua yaitu 15, 20, 25. Yang terbesar adalah 25. Maka C-nya adalah 25. Sehingga kita ketika jumlahkan kuadratnya 15 ditambah 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, kita bandingkan dengan 25 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225, 20 kuadrat 400, sehingga 225 ditambah 400, 625. Sedangkan 25 kuadrat setelah kalian hitung adalah 625. Oh, ini salah ketik ya, harusnya 620 lah. Ini adalah sama seharusnya ya. Sehingga karena ini sama, maka membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Kemudian pernyataan yang ketiga yaitu 8, 10, 12. Terbesarnya adalah 12, maka 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Apakah sama dengan 12 kuadrat? 8 kuadrat adalah 64, 10 kuadrat adalah 100, 12 kuadrat adalah 144. Ternyata 64 tambah 100 bukan atau tidak sama dengan 144, berarti bukan segitiga siku-siku. Kemudian pernyataan yang keempat yaitu 13, 5, dan 12. Hati-hati di sini, kita urutkan dulu mana yang terbesar. 13, sehingga 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat kita bandingkan dengan 13 kuadrat. Karena yang sisi terpanjangnya adalah 13, maka ini yang menjadi sisi C. Begini. 25 ditambah 144 sama dengan 169, dan 13 kuadrat juga 169, sehingga bisa kita simpulkan bahwa segitiganya adalah segitiga siku-siku. Pertanyaannya adalah yang merupakan segitiga siku-siku, maka kita cari yang segitiga siku-siku adalah kedua dan keempat, sehingga jawaban paling tepat adalah D, 2 dan 4. Kita lanjut soal yang ketiga. Perhatikan gambar ya, terdapat 4 gambar segitiga dengan ukuran-ukurannya. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan gambar di atas, yang bukan segitiga siku-siku adalah hampir sama dengan soal yang nomor 2 tadi, yaitu kita selidiki satu persatu dari ukuran-ukuran segitiga. Dari yang pertama ya, sesuai dengan teorema Pythagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan C, sekali lagi C-nya adalah sebagai sisi yang terpanjang, sisi terpanjang. Pada gambar yang pertama yaitu ada 3, 4, dan 5, sehingga yang terpanjang adalah 5. Kita sedikit 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan kita bandingkan dengan 5 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 25, dan 5 kuadrat 25 juga, sehingga hasilnya sama. Artinya segitiganya adalah membentuk segitiga siku-siku. Kemudian gambar yang kedua, ini gambar yang kedua di bawah ada 16, 24 cm dan 32. Ini kita urutkan, yang terbesar adalah 32. Maka 32 sebagai ininya ya, pembandingnya nanti. 16 kuadrat adalah 256, 24 kuadrat adalah 576. Kita jumlah adalah 832. Ternyata tidak sama dengan 30 kuadrat. 32 kuadrat itu 1024. Karena tidak sama dengan, maka bukan segitiga siku-siku. Kemudian gambar yang ketiga yaitu ini ya, 12, 10, dan 26. Yang terpanjang adalah 26, sehingga 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat kita bandingkan dengan 26 kuadrat. 100 ditambah 144 adalah 244, sehingga tidak sama dengan 676. Maka bukan segitiga siku-siku. Dan gambar yang keempat yaitu 8, 15, dan 17. Seperti yang sering kita jumpai, 8, 15, dan 17 ini adalah triple Pythagoras. Maka kalau kalian hafal bisa langsung menentukan kalau triple Pythagoras berarti adalah segitiga siku-siku.
Berdasarkan gambar di atas yang bukan, sekali lagi di sini bukan segitiga siku-siku adalah, maka ada 2 dan 4. Gambar yang kedua dan gambar ketiga ya. Jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 4. Pada soal prediksi yang keempat, jika panjang sisi hipotenusa sebuah segitiga siku-siku adalah 15 cm dan salah satu sisi tegaknya 12 cm, maka panjang sisi siku-siku lainnya adalah berapa? Apakah 6, 8, 9 atau 10? Nah, di sini yang diketahui bahwa terdapat panjang sisi miring atau hipotenusa 15 cm dan sisi lainnya yaitu 12 cm. Bisa kalian gambar atau langsung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kalau sisi hipotenusa berarti sisi yang terpanjang ya, berarti 15 kuadrat, ini sisi terpanjangnya adalah jumlah 12 cm 12 kuadrat ini sebagai sisi tegaknya, kemudian dikuadratkan ditambahkan dengan sisi lainnya juga dikuadratkan, sehingga 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah x kuadrat. Misalkan x adalah sisi lainnya, atau x kuadrat adalah 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, sehingga x kuadrat sama dengan 15 kuadrat adalah 225 dan 12 kuadrat adalah 144, sehingga 225 dikurangi 144 adalah 81. Itu nilai x kuadrat. Maka nilai x nya adalah akar kuadrat 81, yaitu 9. Nah, maka panjang sisi siku-siku lainnya adalah 9 cm. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar trapesium ABCD di bawah. Nah, trapesium ABCD ini adalah disebut dengan trapesium siku-siku karena terdapat kaki trapesiumnya membentuk sudut siku-siku. Pertanyaan adalah tinggi trapesium ABCD tersebut adalah. Untuk membahas soal ini kalian harus paham atau tahu sifat-sifat dari trapesium siku-siku. Begini, diketahui tinggi trapesium yaitu AD, ya kan? Sedangkan BC ini bukan tinggi trapesium karena kalau dilihat gambarnya ini agak miring, ya kan? Yang tinggi trapesium adalah AD karena tegak lurus dengan sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar adalah AB dan CD. Nah, tinggi trapesium AD juga bisa ditransformasi. Ini ya, kita buat di sini garis merah yang juga membentuk sudut siku-siku. Misalkan di sini ada titik E. Nah, maka di sini ada membagi menjadi 2 bangun, yaitu persegi panjang dan segitiga siku-siku. Nah, kalau kalian ketemu dengan segitiga siku-siku sekali lagi, maka ada kaitannya dengan teorema Pythagoras. Nah, di sini panjang AD itu sama dengan panjang CE. Sedangkan panjang BE ini sisi siku-siku dari segitiga siku-siku yaitu 28, karena ini sejajar. 28 yaitu panjang AB dikurangi panjang CD. 28 dikurangi 20 sama dengan 8. Nah, di sini 8 cm. Nah, di sini ada segitiga siku-siku kan? Iya, dengan diketahui sisi miringnya adalah 17 dan salah satu sisi siku-sikunya 8 cm. Maka kita bisa mencari sisi lainnya. Caranya dengan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku-siku. Sisi miring 17, maka 17 kuadrat sama dengan CE
atau sama dengan AD ya, CE kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga CE adalah 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat sama dengan 289, 8 kuadrat 64, sehingga 289 dikurangi 64. Maka CE kuadrat sama dengan 225. CE sama dengan akar kuadrat 225 dan CE adalah 15. Jawabannya adalah C atau D. Ini jawabannya D ya. Iya, salah ketik lagi, sekali lagi admin mohon maaf. Lagi. Kita lanjut ke soal nomor 6 saudara-saudara ya. Kita di sini sambil have fun saja. Apa itu soal nomor 6? Perhatikan gambar. Ada dua segitiga siku-siku ABC dan ACD yang berhimpit pada salah satu sisinya ya. Seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah panjang AD. Panjang AD itu ini ya, panjang sisi miring segitiga ACD. Yang diketahui adalah ada 3 angka ya, di sini 12, 9 dan 8. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini berarti kita tetap menggunakan teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, segitiga ABC, siku-siku di B ya. Siku-sikunya di B, sehingga sisi miringnya adalah AC. Ya. Sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81. Sehingga panjang AC kuadrat sama dengan 225 dan panjang AC adalah akar kuadrat 225. AC adalah 15 cm. Nah, panjang AC di sini yang kita cari dulu adalah panjang AC dulu. 15 cm, maka panjang AD-nya bisa kita tentukan. Ini kan segitiga siku-siku juga, ya kan? Nah, ada sudut siku-sikunya, maka AD adalah sisi miring dari segitiga ACD. Maka berlaku juga Pitagoras, ya kan? Sehingga AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AC sendiri tadi adalah 15, sehingga 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 225 ditambah 64. Dan AD kuadrat sama dengan 289, sehingga AD sama dengan akar kuadrat 289. Maka panjang AD adalah 17 atau 17 cm. Maka jawabannya adalah B, 17 cm. Bagaimana? Gampang kan? Kita lanjut nomor 7 saudara-saudara. Iya, kali ini soalnya adalah perhatikan gambar dua persegi di bawah. Sekali lagi, terdapat dua persegi. Jika panjang sisi persegi besar adalah 15 cm dan luas persegi kecil adalah 25 cm persegi, maka panjang garis X adalah ini X ini. Garis yang putus-putus berapa ini panjangnya? Nah, untuk menjawab soal ini gampang. Kalian harus tahu sifat persegi. Persegi itu panjang semua sisinya sama. Ya kan? Berarti sisi ini 15 cm, ini juga 15 cm, ini juga 15 cm, ini juga 15 cm. Ya. Kemudian persegi yang kecil luasnya, ini kan persegi, luasnya adalah 25 cm. Maka luas persegi itu kan S kuadrat, maka S kuadrat sama dengan 25, maka S sama dengan akar kuadrat 25, yaitu 5. Maka panjang dari sisi persegi yang kecil adalah 5 cm. Ini 5, 5, 5, 5, semuanya 5. Nah, kalau
dua persegi itu berhimpit, nempel di bagian bawah seperti ini, maka sebenarnya ini membentuk yang namanya persegi panjang kalau kita gambar di sini. Tapi kita lihat saja di sini, yaitu terdapat segitiga. Garis X adalah diagonal dua persegi, ya kan? Nah, sehingga membentuk segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku 15 cm dan 20 cm. 20 ini dari mana? Oh, ini 15 ditambah 5. Oh, ini kan gambar segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini kan? Nah, sehingga panjang X ini adalah sebagai sisi miring. Sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Maka X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Sehingga 15 kuadrat 225 dan 20 kuadrat adalah 400. Maka 225 tambah 400 adalah 625. Itu X kuadrat. Maka nilai X-nya adalah akar kuadrat 625. Berapa akar kuadrat 625? Adalah 25. Sehingga jawaban paling tepat adalah A, 25 cm. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku di bawah. Nah, ada jajar genjang dan segitiga siku-siku dengan ukuran-ukurannya. Pertanyaannya, keliling bangun ABCD di atas adalah, nah di sini ada bangun ABCDE ya, karena digabung, ditempelkan. Sebelum mengerjakan ini kalian harus tahu dulu yaitu sifat dari jajar genjang. Dulu kelas 7 ya. Jajar genjang itu memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, sehingga panjang AD ini 16 cm, maka AD ini sejajar dengan CB, sehingga panjang CB juga 16 cm. Selain AD dan CB yang panjangnya sama, juga ada sepasang sisi lagi yang berhadapan, panjangnya sama, yaitu CD dengan AB, yaitu sama-sama 10 cm. Nah, untuk menentukan keliling harus dicari dulu semua panjang sisi-sisi yang berada di bagian luar ya. Ini sudah 30, 10, 16, 10. Wah, ini yang belum ketemu, yaitu panjang AE. Nah, AE ini ada di segitiga siku-siku ADE. Nah, segitiga siku-siku ADE, maka sisi miringnya yang mana ya? Iya, sisi miringnya adalah yang AE karena berada di depan sudut siku-siku. Dengan panjang sisi lainnya 16 dan 30, maka berlaku Pythagoras. AE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DE kuadrat. 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 256 ditambah 30 kuadrat. 3 kali 3 9 ya kan, tinggal ditambah 02, 900. 3 dijumlahkan sama dengan 1156. Maka panjang AE adalah akar 1156 loh. Gimana ini caranya? Oh, kalian coba-coba ya. Yang belakangnya 6 adalah perkalian 4 belakangnya, berarti 34. Ada juga di triple Pythagoras ya. Kalau 16 dibagi 2 8, 30 dibagi 2 15, 8 15. Oh, ini 17, tinggal kita kali 2 ya gitu, 34. Oke, berarti kelilingnya adalah keliling ABCDE ya. ABCDE ini AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah AE. Panjang sisi-sisinya yang diketahui sudah kita cari, kita jumlah. AB nya 10 tambah 16 tambah 10
tambah 30 ditambah 34. Hati-hati, di sini ada sisi AD. Sisi AD tidak termasuk unsur dari keliling karena dia tidak berada di sisi luar, maka ini tidak dihitung ya kan. Berarti yang dihitung adalah 10 ini, 16, 10, 30, dan ini adalah tadi 34. Sehingga jumlahnya adalah 100 cm. Jawaban adalah D. Oke, semoga semuanya paham ya, bisa diikuti. Lanjut nomor 9. Yuk, masih semangat kan? Sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 cm dan diagonalnya 30 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah berapa? Ada persegi panjang, panjangnya 24 dan panjang diagonalnya 30. Kita gambar dulu biar paham. Di sini ada persegi panjang, panjangnya 24 cm dan diagonalnya 30 cm. Pertanyaannya, luas persegi panjang. Harus di sini kalian harus hafal ya, yaitu luas persegi panjang. Ya gampang, panjang kali lebar. Panjangnya 24, lebarnya berapa? Belum diketahui, maka kita cari lebarnya. Bagaimana mencari lebarnya? Nah, di sini kita lihat diagonal ini membagi dua persegi panjang menjadi dua bagian yang sama, yaitu membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Nah, kita bisa menentukan salah satu sisi siku-sikunya dengan teorema Pythagoras. Misal lebarnya tadi adalah X, ya kan? Misal saja X biar gampang. Maka segitiga siku-siku, sisi miringnya 30, sisi lainnya 24, maka nilai X-nya adalah, kita bisa langsung menggunakan X kuadrat sama dengan 30 kuadrat sisi miringnya dikurangi sisi siku-siku lainnya 24 kuadrat. 900 dikurangi 576. Nah, untuk menghitung ini harus teliti ya. 900 dikurangi 576 adalah 324. X sama dengan akar kuadrat 324. Maka X sama dengan 18. Maka belum ya, yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. X ini adalah lebar ya kan, maka luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Ini X ini bukan kali ini ya, beda ya. Panjang dikali lebar. Lebarnya tadi adalah X, sehingga panjangnya 24, lebarnya 18, maka 24 dikali 18, 432 cm persegi. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal prediksi nomor 10, yaitu panjang diagonal ruang sebuah balok berukuran 4, 3, dan 12 cm. Ini sering keluar soal seperti ini di buku pendamping, di buku paket juga ada ya. Panjangnya 4, lebarnya 3, dan tingginya 12. Mencari diagonal ruang. Kalau kalian sudah pernah bahas tentang balok, di situ ada unsur yaitu namanya diagonal ruang. Untuk menentukan panjang diagonal ruang, kita tinggal menentukan, seperti ini. Ini ada rumus gampangnya ya, rumus mudah, rumus cepatnya, yaitu akar kuadrat P kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ini untuk diagonal ruang pada balok. Panjangnya dikuadratkan, lebarnya dikuadratkan, dijumlah dengan tinggi yang dikuadratkan, kemudian diakar. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 12 kuadrat, 16 ditambah 9 ditambah 144. Kita jumlahkan, yaitu 169. Akar 169 adalah 13
maka panjang diagonal ruangnya adalah 13. Jawabannya adalah B. Soal terakhir untuk video kali ini. Terdapat sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah timur, kemudian belok ke utara sejauh 60 km. Selisih jarak yang ditempuh kapal dengan jalur langsung menuju tempat yang dituju. Nah, di sini pertanyaannya agak ribet ini. Selisih jarak yang ditempuh kapal dengan jalur yang lebih pendek, maksudnya jalur motongnya, selisihnya berapa? Kita buat sketsa dulu. Ini posisi mula-mula di sini, kemudian ke arah timur sejauh 45 km. Setelah itu belok ke utara sejauh 60 km. Nah, antara timur dan utara ini membentuk sudut siku-siku. Nah, jalur yang sampai pada titik merah itu ya, titik merah adalah posisi terakhir dari kapal. Jarak yang ditempuh kapal adalah 45 km. Kemudian lanjut 60 km, berarti jumlah adalah 105 km. Nah, untuk cepatnya kapal ketika dari kuning sampai merah ini, posisi mula-mula ke posisi terakhir, itu bisa ditarik garis lurus ya, atau yang disebut dengan jarak terdekat kapal. Misalkan diberi nama X. Nah, X ini adalah jalur cepatnya, jalur memotongnya. Nah, berapakah jarak terdekat dari posisi mula-mula dengan posisi terakhir kapal saat itu adalah, nah ini membentuk sudut untuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku ya kan. Nah, kita langsung ke Pitagoras. Mana sisi miringnya? Oh iya, X. Maka kalau ini 45 60, maka X kuadrat sama dengan 45 kuadrat tambah 60 kuadrat sama dengan 2025 ditambah 360, 5625. Nilai X-nya adalah akar kuadrat 5625 adalah 75 km. Nah, pertanyaan adalah selisih jarak yang ditempuh dengan jarak memotongnya, selisihnya berapa? Maka jarak yang ditempuh adalah 105 timur dan utara tadi dikurangi jarak terdekatnya yaitu 75, maka selisihnya adalah 30 km. Lumayan ya selisihnya ya. Ya kalau disuruh, kalau tujuannya adalah merah ini ya langsung saja motong ke sana, nggak usah muter-muter dulu gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah B, 30 km. Bagaimana soal-soalnya? Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Lanjut soalnya nanti di video berikutnya. Salam sobat matematika.